Pembahasan berikutnya. Faslun fid da'wa wal bayyinat. Fasal menjelaskan tentang klaim dan pembuktian. Dakwah itu klaim. Ada orang mengaku bahwa itu yang di pinggirnya itu mobil saya. Padahal tah mobil siapa? Itu tanah yang samping masjid itu tanah saya. Padahal tak tanah siapa? Wa da'wah dan bayyinat dan pembuktian. Jadi pembahasan tentang klaim dan pembuktian. Wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun sami'ahal hakim. Bila ada orang diperkarakan di pengadilan, kemudian orang yang diperkarakan tadi mendakwa sesuatu, dan ketika dia mendakwa ada bukti. Contoh, ada katakan buku diperebutkan oleh dua orang. Kata yang sedang megang buku, ini buku saya. Apa buktinya? Ada kwitansi pembelian buku ini. Yang satu lagi, dia cuma menuntut tapi tidak ada bukti. Bila dua orang ini berhadapan kepada hakim, mana yang akan dengar oleh hakim? Adalah pengakuan pihak yang punya buku dan punya bukti. Bayyinah itu bukti. Mudda'i orang yang mengklaim terhadap milik sesuatu atau terhadap apa saja yang dia mau klaim. Wa hakama lahu biha, dan dihukumi buku ini milik orang yang punya bukti dengan dasar bukti tadi. Artinya setiap orang di dunia ini bisa saja mengaku-ngaku apapun yang ingin dia akui. Tapi kita selaku orang berakal tidak akan mengakui milik seseorang kecuali ada bukti dia memiliki. Dengan apa seorang itu biasanya memiliki? Biasanya Pak, orang memiliki sesuatu itu satu, ada sebuah kepemilikan Pak. Satu, akad. Saya kenapa bisa miliki baju ini? Saya akad jual beli. Karpet ini kenapa masjid bisa miliki akad jual beli dengan penjual? Atau sekarang saya pinjam buku ini ke pustaka. Kenapa saya bisa bawa buku ini? Saya sewa ke perpustakaan atau saya pinjam. Atau Bapak Ibu mungkin punya benda-benda tertentu yang dipinjam ke orang, dihutang ke orang. Kenapa bisa memakainya? Karena ada akad pinjam, ada akad hutang, dan seterusnya. Yang kedua, warisan. Orang tua meninggal, maka pelanjutnya, ahli warisnya berhak terhadap warisan. Yang ketiga, hibah bagian zakat, bukan hibah. Menghidupkan lahan. Kalau dulu menaruko, apa maksudnya saya menaruko itu? Meneruka. Menggarap lahan mati, lahan tidur, lahan diam. Tak ada orang di situ dulu. Anggap Pekanbaru ini, dulu tak ada orang. Datanglah berapa kabilah, berapa kelompok, berapa suku. Lalu mereka kelola, jadilah kampung. Daerah di sekitar mereka ini menjadi daerah hak orang-orang yang dulu menghidupkan. Yang keempat, penguasaan. Penguasaan itu artinya saya sedang berada pada satu lahan, maka karena saya berada di situ, itu milik saya. Atau saya berada pada satu rumah, karena saya berada pada satu rumah, rumah itu milik saya. Penguasaan terhadap suatu aset. Yang penguasaan ini boleh jadi ada pelimpahan dulu dan segala macam. Jika sekarang saya berada di rumah, ada orang lain tiba-tiba mengaku, itu rumah kami itu. Saya tidak punya bukti, dia tidak punya bukti. Cuma sejak tinggal di sini, turun-temurun keluarga di situ gitu. Penguasaan terhadap sebuah aset. Ini di antara sebab kepemilikan. Akad itu banyak sebab, banyak nama-nama akad. Ada akad jual beli, sewa nyewa, utang piutang, pinjam meminjam, hibah, itu utang, itu akad. Kemudian warisan pindah otomatis kalau pemilik asal meninggal. Kemudian menghidupkan lahan, tadinya tidak ada yang tinggal di situ, tidak ada mengelola. Lalu kita kelola,
tanah kelolaan tadi dan areal yang bisa dikelola oleh kita, itu orang yang mengelola pertama yang memiliki hak. Pada kita kan banyak nenek mama yang punya tanah, ya? Kenapa Imam? Baik. Kan banyak nenek mama punya tanah, ya? Lalu nenek mama nanti dijualnya dalam jumlah ratusan hektar dan segala macam lah. Ada yang ke PT, ada ke orang per orang. Kira-kira seperti itu contohnya, menghidupkan lahan. Lalu orang hidupkan lahan ini dia punya hak untuk terhadap lahan yang dia hidupkan. Kemudian penguasaan terhadap suatu aset, dia berada di atas aset, atas suatu kepemilikan. Maka orang yang sedang katakan peci ini sebagai kepala saya, kira-kira ada yang mengaku itu peci saya tuh katanya, lebih kuat mana kepemilikan saya pada dia dari segi posisi? Kuat saya, ini sedang saya pasang. Begitu juga dengan berbagai, apakah tanah, apakah rumah, apakah benda dan lain-lain. Jadi penguasaan terhadap suatu aset, menghidupkan lahan, warisan, akad, itu di antara sebuah kepemilikan. Saya bisa memiliki sesuatu jika satu di antara empat ini saya lalui. Kemudian katanya wa illam takun lahu bayyinah fal qawlu qaulul mudda'a alaihi bi yaminih. Kalau seandainya tadi kan dua belah pihak. Satu pihak ada pihak pendakwa, tapi dia punya bukti. Kalau dia punya bukti bagaimana? Dialah diakui sebagai pemilik oleh hakim. Dialah sebagai berhak oleh menurut hakim. Yang kedua, pihak yang dituntut, apa istilahnya? Pendakwa ini yang mengaku-ngaku. Lawannya apa istilahnya kira Pak? Pendakwa saya ngaku saya punya sesuatu gitu. Lawan saya itu apa namanya? Tergugat. Pihak tergugat. Jika pihak tergugat, pendakwa tak punya bukti, maka yang akan didengar, yang akan dimenangkan, yang akan dihukumi pemilik, pihak tergugat. Kenapa? Ini gak ada bukti. Kalau ini, udah jelas barang sama dia. Dan sekarang dia digugat. Cuma, agar posisinya kuat, untuk seimbang dengan bukti ini, dia mesti bersumpah. Ada penguat dia. Ini barang ini punya saya. Apa bukti punya kamu? Saya tidak bisa buktikan hakim. Kalau kamu tidak bisa buktikan, kamu sumpah. Berani kamu sumpah? Saya berani sumpah. Ini punya saya. Maka pihak tergugat, dia dimenangkan oleh hakim dan berhak terhadap satu aset yang dipertengkarkan oleh dua belah pihak, penggugat dengan pihak tergugat. Itu kira-kira ketentuan di peradilan. Artinya, seseorang bisa diterima klaimnya, bisa diakui kepemilikannya, itu mesti dengan bukti. Kalau tak dengan bukti, setiap orang dulu ini bisa mengaku-ngaku. Jangan asal nampak sesuatu yang bagus, itu punya saya gitu. Nampak sendal bagus, itu sendal saya kata dia. Nampak mobil yang bagus, itu mobil saya gitu. Nampak lahan bagus untuk dikelola, itu lahan saya. Kan ada orang tipenya kan, asal nampak lahan kosong, tidak ada orang di sana. Oh, dikuasai aja loh, dipagar aja loh. Begitu datang orang nanti, disuruh preman ngadepi. Pokoknya lahan itu dikuasai dulu. Itu ada yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, poin yang perlu kita pahami dengan baik, hak itu jika bukan punya kita, bagaimanapun upaya kita untuk menguasai, dia tetap bukan hak kita. Dan Allah tahu ini hak kita atau tidak. Maka di dunia bisa saja kita menang dengan berbagai cara, sehingga hak orang menjadi pengakuan hak kita itu bisa saja. Kekuatan aparat, kekuatan preman, kekuatan lobby, kekuatan macam-macam lah. Itu semua bisa diupayakan. Tapi hak kita tak akan pernah berubah dengan orang-orang yang berusaha menganulir hak kita. Tetap, meskipun di dunia berbagai upaya bisa mengalahkan hak kita, tapi hak itu tidak akan pernah berubah karena berbagai hal upaya pihak lain.
Baik. Fa innaka la anil yamin ruddat 'alal mudda'i fayahlifu wa yastahiq. Seandainya pihak tergugat menolak untuk bersumpah juga, maka dikembalikan kepada pihak penggugat. Oh, dialah yang kuat. Kemungkinan dialah yang punya. Sebab pihak tergugat pun tak berani. Kalau milik dia, kalau betul dia berhak, apa dia takutkan? Dia tak berani, berarti dia kemungkinan bukan pemilik, bukan yang berhak. Maka tak berani. Sebab dulu orang kalau sumpah itu, Pak, dia bukan sumpah pocong gitu sekarang. Kalau dulu orang bersumpah itu, dia memang takut dengan sumpah dia. Berat bagi dia bersumpah itu. Orang sekarang, oh, menyumpah dia kerja dia tak tahu salah gitu. Atau sebentar disumpahnya, sumpahlah kita dia. Itu diantaranya orang sekarang dengan orang lama bedanya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, orang lama itu ada prinsip-prinsip hidup bagi mereka sangat sensitif, bagi orang sekarang tak sensitif. Itu tak bisa kita pungkiri, Pak. Keadaan zaman yang berubah ini nampak oleh kita perbedaan-perbedaan tingkah laku manusia. Itu tak bisa dipungkiri, Pak. Memang itulah adanya. Bahwa orang-orang dulu mereka kalau komitmennya komitmen. Orang sekarang dalam iyo benda anjo, dalam benda bayu anjo. Apa bahasa Indonesia itu? Nah, pokoknya itulah tak komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Tidak dulu itu komitmen betul dengan yang disepakati. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di pengadilan seorang hakim itu bisa saja terpengaruh oleh para pihak dan orang yang pandai mengemas mengemas retorika dalam menyampaikan argumentasi, sehingga pihak yang menang boleh jadi dia seharusnya kalah, atau sebaliknya karena kepandaian para pihak mengemas retorika kepada hakim. Hakim otomatis secara manusiawi dia bisa terpengaruh oleh orang yang menyampaikan, karena memang penjelasan manusia ini kadang-kadang menyihir. Meskipun secara hakikinya hakim dia mungkin ragu juga, ini atau tidak yang benar. Tapi dari data-data, cuma ini nampaknya benar. Karena hakim otomatis dia berdasarkan fakta yang ada di hadapan dia untuk pertimbangan. Hakikat sesuatu dia tak bisa mengukur dengan pasti. Dan orang ini kan kadang-kadang pandai pula bunglon, Pak. Tapi kalau sudah di dalam betul, ketahuan bagaimana dia aslinya. Maka di pengadilan itu, hakim kadang-kadang dia bisa terpengaruh oleh orang-orang yang dihadapi dia. Maka di sini ada kaidah agama kita. Kalau orang itu mengaku-ngaku tak ada bukti, dia tak bisa diakui sebagai pemilik. Lalu bagaimana? Pihak terdakwa kemungkinan pemilik. Pihak tergugat kemungkinan pemilik. Cuma supaya menguatkan bahwa dia betul pemilik, dia diambil sumpah. Kalau tak mau sumpah, berarti dia lemah juga. Kembalilah kepada penggugat. Fayahlifu wa yastahiqqu, dia lalu bersumpah, lalu boleh kepemilikan diberikan kepada dia. Wa idza tada'aya syai'an fi yadi ahadihima, kalau dua orang mengaku terhadap satu aset yang ada di tangan seseorang, contoh di tangan saya sekarang ada penghapus, lalu berdebatlah, kata saya ini punya saya, datang beliau, nah itu punya saya Ustaz, bukan punya Ustaz. Jadi satu aset di tangan salah seseorang, berdebat dua belah pihak, saling mengaku, kata saya punya saya, data beliau punya beliau, bendanya satu, sekarang berada di tangan saya atau tangan beliau. Ngerti ya? Dua orang bertengkar, ini bisa di tangan saya, bisa di tangan beliau, tapi keduanya saling klaim. Fal qawlu qawlu sahibil yadi biyaminih. Siapa yang dianggap pemilik yang benar? Orang yang sedang di tangannya aset dan dia diminta sumpah. Itu benar punya Anda? Benar. Berani Anda sumpah? Saya berani. Dia yang dimenangkan. Paham dari kasusnya? Saya dengan bapak saya, Bapak Pak Inang. Pak Endang. Pak Endang dengan saya berebut. Tapi ini di tangan saya. Ini penghapus saya. Kata Pak Endang, enggak. Penghapus saya Pak Ustaz.
Tadi sebelum Ustaz datang, itu ada anak-anak ngambil dari tangan saya, taruhnya di situ. Kata saya, enggak, saya bukan pakai kok, ditaruh di sini kok. Saya punya. Lalu, apabila terjadi hal seperti ini, ditengok oleh hakim siapa yang sedang menguasai aset. Dialah pemilik, tapi dia ambil sumpah. Ngerti Pak? Jadi kalau ada orang memegang penguasaan seperti tadi itu, ada yang sedang menguasai, ada yang satu tidak. Dua-duanya mengaku bahwa mereka pemilik yang sah. Hakim tinggal menengok siapa yang pegang aset, siapa yang menguasai aset saat ini. Saya. Lalu disumpah. Betul punya Anda? Betul Pak? Berani Anda bersumpah? Berani sumpah? Silakan bersumpah, ikuti saya. Bersumpah dia, maka dikasih kepada dia aset. Begitu caranya, diantaranya hakim memutuskan siapa yang berhak, siapa yang dikasih. Wa in kana fi aidihima, bagaimana kalau keduanya sesama menguasai? Ya kita lah surat berdempet, keduanya sama-sama punya surat, SHM lagi keduanya, kan aneh. Surat sama-sama SHM lagi, itu kan aneh. Aneh tapi itu nyata Pak. Betul Pak? Pernah menemukan kejadian ini? Nah ini, atau SKGR, sama SKGR-nya. Nah, sebenarnya tinggal tengok tahun tinggi tahun rendahnya lagi. Tapi kejadian itu ada Pak, berdempet-dempet surat itu ada. Nah sekarang di mereka berdua aset sama-sama dikuasai berdua. Tapi udah ngaku, ini punya saya, itu enggak, itu punya saya. Tadi kan seseorang saja, ini keduanya. Tahalafa, maka saling bersumpahlah kedua-duanya. Wa ju'ila bainahuma, wa ju'ila bainahuma, dan dijadikan aset ini menjadi kepemilikan mereka berdua. Sebab tak bisa hakim memutuskan. Keduanya mengaku, keduanya menguasai, tak ada yang lebih dari yang lain. Dah, kalian punya berdua. Kan secara penguasaan keduanya, secara pengakuan keduanya, bersumpah keduanya berani sumpah. Dah, ambillah kalian berdua, kalian pemiliknya berdua. Begitu Pak, tahapan-tahapan hakim itu nalar berfikirnya menentukan suatu. Ini hakimnya hakim dulu Pak, bukan hakim keluarga. Ini nggak sama dengan hakim keluarga. Ini perhakiman dulu. Perhakiman dalam fikih Islam. Bagaimana mereka menilai sesuatu? Kalau sekarang kan sudah banyak cara pembuktian. Ini dulu orang berpikirnya sederhana, tapi nalar berpikirnya bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa ini kan bisa satu pun dipastikan mana yang satu yang punya. Dibilang satu menguasai, satu tidak, keduanya menguasai. Dibilang suruh bersumpah, keduanya bersumpah. Tak ada bisa untuk dipastikan ini kuat, itu lemah. Ini pasti iya, itu tidak bisa. Indikasi keduanya sama-sama kuat. Dan kita cuma bisa menghukumi dengan yang zahir, yang kasat mata, yang nampak di depan mata kita. Tak lebih dari itu bisa kita buat. Wa man halafa ala fi'li nafsihi halafa ala batti wal qat'i. Siapa saja orang yang berani bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri, siapa saja orang, baik dia pihak penggugat atau digugat, maka halafa 'alal batti wal qat'i, dia mesti mau juga bersumpah untuk memutuskan sebuah perkara jual beli. Kalau untuk diri kita mau kita bersumpah, lalu untuk jual beli kita diminta orang bersumpah, mesti mau. Jangan bagian selamat, bagian menguntungkan mau sumpah, bagian tak menguntungkan tak mau sumpah. Tak boleh gitu. Artinya hidup ini konsisten. Kalau bersumpah sekali mau, ya setelah itu mau sumpah lagi. Wa man halafa 'ala fi'li ghairi fa in kana itsbatan halafa 'ala al-batti wal qat'i wa in kana mutlaqan halafa 'ala nafyi al-'ilmi. Kita azan dulu, setelah azan isya kita lanjut. Saya ulang sedikit. Wa man halafa 'ala fi'li nafsihi halafa 'ala al-batti wal qat'i. Siapa saja orang bersumpah terhadap dirinya, maka dia mesti bersumpah dalam itsbat wal qat', dalam menetapkan dan menafikan sebuah hak. Artinya bila kita mau bersumpah itu dalam menetapkan hak atau menafikan hak. Jangan sampai
kita hanya bersumpah itu pada yang menguntungkan, yang tak menguntungkan tak mau. Sehingga bila misalnya dalam sebuah akad jual beli, kata satu orang, wallahi laqad bi'tu bikadza, ashtaritu bikadza. Demi Allah, aku belinya sekian. Demi Allah, aku belinya di sana. Demi Allah, aku belinya di tempat itu. Untuk menyatakan bahwa dia pemilik. Atau kata dia, demi Allah, aku tak beli barang itu. Sehingga jangan anggap aku pemiliknya. Bukan aku pemiliknya. Menafikan itu. Jadi bila seseorang berani dia bersumpah untuk dirinya bahwa dia pemilik atau bukan pemilik, jika suatu saat terjadi sengketa, dia mesti mau bersumpah untuk menyatakan, menetapkan hak atau menafikan hak. Karena kadang-kadang kita bersumpah itu menetapkan hak atau menafikan hak. Artinya jangan hanya satu sisi saja kita mau bersumpah, tapi siaplah bersumpah untuk keadaan baik, untuk menguntungkan kita atau tidak, menetapkan hak atau menafikan hak. Wa man halafa ala fi'li ghairi fa in kana isbatan halafa ala al-batti wal qat'i. Kalau seorang mau bersumpah untuk orang lain, dia mesti mau untuk bersumpah menetapkan hak orang lain itu untuk menetapkan dan menafikan juga. Wa in kana mutlaqan halafa ala nafyil ilmi. Kalau seandainya suruh sumpah secara mutlak, dia tidak tahu, ya nafikan saja, saya tidak tahu ini. Kalau tahu bersumpah, kalau tak tahu jangan bersumpah terhadap yang tidak diketahui. Karena mau sumpah berdasarkan apa? Intinya kita bila mau bersumpah, maka bersumpah itu tidak pilih-pilih yang mana kita senang, yang mana kita beruntung, kita mau bersumpah. Bila tidak, tak mau bersumpah. Artinya bersumpah itu jangan lihat keadaan. Bersumpah itu siap dalam segala kondisi, untuk diri kita atau untuk menetapkan hak orang, menafikan dari kita atau menafikan dari orang. Itu kira-kira penjelasan barusan. Artinya kalau bersumpah itu siap untuk semua keadaan, menguntungkan kita atau tidak, berpihak pada kita atau tidak. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini permasalahan ini di fikih agak kurang berlaku sekarang sehingga tidak terlalu connect dengan kita. Tapi di fikih kira-kira hukum peradilan itu sudah ada ketentuan-ketentuan dasar. Yang tinggal para hakim kalau mau mengkaji, dia dapat filosofi berpikirnya. Kalau tidak diterapkan dengan adil, maka siap-siap nanti dituntut. Cuma yang adil itu bagaimana? Ini standar-standar berpikirnya. Itu kira-kira kajian kita malam ini.